Sesaat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Diana Twika dapat hadir menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, SMK Pusat Keunggulan merupakan upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan juga kinerja. Program SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan memiliki visi untuk menggerakkan sekolah lainnya agar mampu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, serta mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia kerja. Lalu sejauh mana program SMK Pusat Keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang terserap di dunia usaha maupun wirausaha? Kita akan membahas selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya sudah tersambung melalui virtual Direktur Sekolah Menengah Kejuruan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Bakrun. Pak Bakrun, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, Bapak Fahri. Pak Fahri dari Malang, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat begitu ya Pak ya. Amin, baik. Amin. Iya, saya ke Pak Bakrun terlebih dahulu. Pak Bakrun, kalau kita sedikit kilas balik di tahun 2019 lalu, ini kan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada SMK revitalisasi ya Pak ya. Kemudian di tahun 2020 lalu ada SMK COA, Center of Excellence. Nah, ini ada terobosan baru lagi sekarang ya Pak, SMK Pusat Keunggulan. Tapi mungkin masyarakat masih belum banyak yang mengenal sebenarnya SMK Pusat Keunggulan itu seperti apa, Pak Bakrun? Ya, jadi memang dengan adanya Inpres nomor 9 tahun 2016, waktu itu tentang revitalisasi SMK, maka mulai 2017, 18, 19 itu kita sebut untuk pembenahan SMK itu dengan revitalisasi. Kemudian tahun 2020 kita sebut dengan SMK Center of Excellence atau SMK COE. Programnya adalah untuk melanjutkan dari SMK yang direvitalisasi. Tahun 2021 ini kita namakan dengan SMK Pusat Keunggulan. Sehingga sebenarnya tidak berbeda jauh, tetapi kita lebih fokus di dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini. Fokusnya dari mana kita sentuh, baik yang berkaitan dengan kemampuan soft skill maupun hard skill. Dua-duanya kita kembangkan secara bersama-sama. Sebelumnya sudah kita laksanakan juga, tetapi ini lebih kita perdalam lagi. Terutama pengembangan soft skill dan hard skill yang akan kita kembangkan di sini. Saya kira itu. Baik, artinya kalau yang kemarin kan SMK SOE ini untuk sarana prasarana begitu ditingkatkan, begitu menjadi concern-nya mungkin salah satunya begitu ya Pak. Kemudian kalau tadi disebutkan ada soft skill, ada hard skill-nya. Apa sebenarnya yang membedakan antara SMK COE ini dengan SMK Pusat Keunggulan, Pak Bakrun? Ya, sebenarnya tidak ada bedanya ini, Mbak Dian. Jadi lanjutan program. SMK COE yang tahun 2020 kita kasih bantuan itu, tahun 2021 nanti kita tetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi ini lanjutan program. Ada yang baru, ada yang melanjutkan SMK COE sebelumnya. Baik. Tapi kita lebih menekankan kalau yang SMK COE tahun 2020, tahun 2021 kita jadikan SMK Pusat Keunggulan, lebih fokus kepada pengembangan non-fisik. Nah, itu pengembangan soft skill, pengembangan kurikulum, pengembangan karakter, bagaimana kerjasama industri. Jadi yang berupa non-fisik, lebih fokusnya. Namun demikian ada juga sebagian yang baru untuk SMK COE yang akan kita kembangkan baik fisik maupun non-fisik.
untuk pengembangan soft skill maupun hard skill bagi anak-anak. Ya baik, kalau sebelumnya kan juga untuk supaya keluaran dari SMK ini bisa terjaring gitu ya untuk dunia kerja, itu kan ada kerjasama dengan industri-industri. Kemudian kalau untuk program di SMK Pusat Keunggulan ini, apakah kerjasama itu semakin diakselerasi begitu Pak? Wah, kerjasama bagi SMK itu hukumnya wajib. Oke. Ya mungkin nanti tanya ke Pak Fahri nih. Tapi bahwa SMK dengan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja, hukumnya wajib. Kalau SMK tidak mempunyai kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja, itu kan nggak mungkin kan akan mempersiapkan anak untuk bekerja, tidak bekerja sama dengan Dudika. Jadi hukumnya adalah wajib. Ya ini lebih kita dorong lagi, lebih kita fasilitasi lagi untuk pengembangan kerjasama dengan industri. Maka mulai tahun kemarin sudah dibentuk namanya dengan Forum Pengarah Vokasi atau kita singkat dengan Rumah Vokasi. Nah ini lebih kita giatkan lagi aktivitas-aktivitas di Rumah Vokasi itu. Baik Pak, ini kan kalau misalkan kita melihat dari perkembangan dunia kerja itu kan memang selalu dinamis begitu ya Pak. Bagaimana supaya SMK Pusat Keunggulan ini bisa mengikuti perkembangan zaman begitu? Ya, maka salah satu yang akan kita kembangkan di tahun 2021, SMK Pusat Keunggulan yang jumlahnya insya Allah bisa mencapai 895 di tahun 2021 ini menerapkan kurikulum merdeka. Dalam arti bahwa sekolah nanti yang kelas 10 menggunakan kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum sementara ini dalam tanda kutip, apakah nanti dinamakan yang lain, tapi saat ini kita sebut dengan kurikulum merdeka. Bisa jadi namanya lain, tapi sementara kita sebut dengan pembelajaran paradigma baru tadi. Nah, dengan demikian, sekolah itu harus menyesuaikan perkembangan dunia usaha, dunia industri. Maka kurikulum harus disinkronkan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Jadi, kurikulum yang ada di pusat, nanti kita buat secara umum, sehingga sekolah bisa mengembangkan secara fleksibel. Karena perkembangan di dunia kerja ini kan cepat sekali. Kalau kita patok harus seperti itu, kan tidak mengikuti nanti, sangat sulit, kaku. Maka ini kita kembangkan nanti pada tahun ajaran baru, kita kembangkan dengan kurikulum yang sangat fleksibel. Baik, nah ini saya ke Pak Fahri nih, mau menanyakan sejauh ini pengalamannya gimana Pak? Apakah memang benar kurikulumnya saat ini sudah mengikuti atau sudah cukup fleksibel untuk mengikuti perkembangan di dunia kerja atau bagaimana Pak Fahri? Ya, terima kasih Bapak Direktur. Jadi bagi kami yang ditunjuk ya, diberi amanah untuk menjalankan SMK Pusat Keunggulan tahun 2020. Itu suatu program yang sangat luar biasa, program yang sangat-sangat bagus sekali. Mengapa sangat bagus? Pertama, kepala sekolah ini sekarang dituntut untuk menguasai pendidikan secara makro. Yang kedua, menguasai pendidikan secara mikro. Makro itu kepala sekolah harus paham betul tentang dunia usaha, dunia industri. Jadi industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sehingga apa yang diinginkan oleh IDUKA, kita mencoba untuk mengikuti. Sehingga kurikulum yang kita bentuk itu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di IDUKA tersebut. Yang kedua, kepala sekolah PK ini juga dituntut memahami pendidikan secara mikro, khususnya tentang SMK. Maka kurikulumnya itu harus kurikulum yang disusun bersama dengan IDUKA. Nah, di SMK kami itu kerjasama dengan Astra Daihatsu Motor. Sehingga kami pakai kurikulum Astra Daihatsu Motor. Sehingga soft skill yang diharapkan oleh Astra itu seperti apa, kita mengikuti. Hard skill-nya seperti apa, kita mengikuti. Kemudian yang kedua, untuk guru pengajar pun, dengan pusat keunggulan ini tidak cukup itu hanya guru dari sekolah. Maka kami pun juga mendatangkan guru-guru dari IDUKA, yaitu dari Astra Daihatsu Motor, dari Yamaha, dari United Tractor, dari Honda, dan seterusnya. Yang ketiga, guru-guru kita pun tidak cukup. Maka guru-guru ini kita magangkan ke IDUKA. Salah satunya kalau di kami itu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, ya kita harus belajar ke IDUKA. Ke Astra Daihatsu Motor 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian anak-anak yang praktek pun itu dengan konsep link and supermate itu nggak cukup hanya 3 bulan, maka kami adakan 6 bulan sampai 1 tahun.
Demikian pula proses belajar mengajarnya itu kita lakukan yang namanya proyek based learning. Anak-anak biasa untuk menggarap proyek-proyek yang diberikan oleh industri. Ini serius, ini sungguh-sungguh, tidak main-main kan begitu. Nah, kalau di Astra Jatuh Motor itu kami servis mobil untuk 10.000 km, 20.000 km sampai 40.000 meter. Kemudian yang penting lagi, anak-anak itu diuji sekarang. Kalau dulu yang nguji itu kan sekolah. Sekarang yang nguji kompetensi anak-anak itu langsung dari industri, dari Astra Jatuh Motor. Kita datangkan mereka, kita uji. Nah, kalau kata ADM itu baik, bagus, good, otomatis. Dan yang terakhir, karena prosesnya bagus, sinkronisasi ini kurun bagus, BBM-nya benar, model ujiannya betul, maka tentu mereka itu mau menerima lulusan daripada SMK itu. Ini luar biasa sekali ya Pak. Artinya sehingga nanti lulusan dari SMK Pusat Keunggulan ini tidak lagi gagap ketika mereka akan mencari pekerjaan begitu, dan apalagi ketika ahli atau ekspertisnya itu diikut sertakan dalam proses pembelajaran begitu. Nah, saya kembali ke Pak Bakrun, sebenarnya apa sih Pak tujuan besar dari didirikannya program SMK Pusat Keunggulan ini, Pak Bakrun? Halo ya. Apa yang menjadi goals besarnya Pak? Apa tujuan dari didirikannya program SMK Pusat Keunggulan ini? Ya, tujuan diadakannya Pusat Keunggulan ini yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan sekolah ini sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Sehingga anak-anak nantinya baik akan bekerja ke orang lain maupun untuk berwirausaha, itu dia mempunyai pengalaman seperti apa yang diharapkan oleh industri. Selain itu, dengan adanya pusat keunggulan bukan berarti eksklusif. Bahwa pusat keunggulan ini nanti mempunyai kewajiban untuk menularkan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekelilingnya. Sehingga nanti akan terjadi kolaboratif. Karena kita tidak mungkin mengembangkan SMK seluruh Indonesia ini 14.000 secara bersama-sama. Maka tahap awal kita buat dengan SMK Pusat Keunggulan. Kalau ini nanti sudah siap, jadi ada 4 level SMK nanti di SMK itu level 1, level 2, level 3, level 4. Harapan kami rata-rata nanti kalau sudah bisa masuk level 3, itu masuk ke level 4 itu sudah bisa mendesiminasikan kepada SMK-SMK yang ada di sekelilingnya. Sehingga nanti SMK ini mempunyai kewajiban untuk membina SMK yang ada di sekelilingnya. Sehingga nanti terjadi kolaborasi. Pengembangan SMK, pengembangan sekolah ini bisa lebih dipercepat. Ya, bisa lebih dipercepat. Ini tujuan akhir dari adanya SMK Pusat Keunggulan. Sehingga tidak ada eksklusifme. Kalau dulu mungkin ada hal-hal yang dianggap eksklusif. Ini tidak. Nanti harus menggandeng apa yang ada di sekelilingnya. Hanya kita kan nggak mungkin langsung bersama-sama semua SMK yang ada. Saya kira itu, Mbak Dian, tujuannya. Iya Pak Bakrun, ini kalau kita tadi melihat di VT-VT-nya itu luar biasa sekali ya. SMK-nya itu bahkan sarana prasarananya itu sudah tampak sangat profesional begitu ya. Kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang program SMK Pusat Keunggulan ini sesaat lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Zona Inspirasi. Dan saudara, Anda kembali di Zona Inspirasi. Kita masih membahas tentang SMK Pusat Keunggulan. Dan tadi sudah disampaikan di segmen 1 bahwa ini merupakan salah satu program pemerintah untuk melahirkan lulusan-lulusan yang mudah untuk diserap oleh dunia kerja. Masih bersama Pak Bakrun dan juga Pak Fahri. Saya kembali lagi ke Pak Bakrun terlebih dahulu. Tadi kalau saya melihat VT-VT-nya, ini SMK-nya fasilitasnya luar biasa loh. Mirip sekali dengan dunia kerja begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kan tadi Bapak menyebutkan bahwa ada kurang lebih 14.000 SMK di Indonesia gitu. Apakah SMK-SMK ini yang belum tergabung dengan SMK Pusat Keunggulan ini masih bisa mendaftarkan diri Pak untuk melakukan akselerasi seperti itu? Ya, sebenarnya semuanya punya peluang. Hanya pendaftaran yang tahap pertama itu kan berakhir tanggal 20 Maret kemarin. Oke. Saat ini kami baru seleksi. Teman-teman ini sekarang baru seleksi. Ya, ini saya sampaikan juga, hari besok mulai ada wawancara yang masuk seleksi tahap pertama, kedua. Pertama seleksi administrasi, kedua seleksi konten, ketiga
nantinya seleksi wawancara yang akan dimulai besok. Nah, kalau nanti malam ada yang dapat telepon berarti besok wawancara gitu. Oke. Berarti nanti malam harus standby gitu ya, infonya Dan nggak ini kita jauh-jauh. nilai bersama-sama dengan Rumah Vokasi, Pak. Forum Pengarah Vokasi. Jadi tidak hanya dari kita tadi, dari pengarah Forum Pengarah Vokasi, kemudian nanti dari akademisi, ya betul-betul kita lakukan secara profesional. Tapi dari penilaiannya atau syarat-syaratnya itu apa saja yang harus diperhatikan Pak sehingga nanti bisa lulus gitu untuk masuk ke SMK Pusat Keunggulan ini? Ya, yang pertama kan yang di website kita yang belum ditutup itu ya, ada 15 kriteria yang harus masuk di dalamnya. Tapi saya tidak hafal 15-nya, tapi sebagian besar insya Allah saya hafal. Pertama, akreditasi. Kedua, jumlah siswa itu juga berpengaruh. Ketiga, apakah kepala sekolahnya pernah ikut training dengan kepala sekolah, baik training yang ada di internal maupun yang ada di eksternal. Itu juga, karena tahun kemarin Direktorat Kemitraan, Dirjen Pendidikan Vokasi juga melakukan training CEO, ya itu juga sebagai satu pertimbangan di dalam menentukan SMK PK. Dan waktu ikut pelatihan CEO kan bebas juga, siapapun boleh daftar. Hanya memang yang perlu saya masih dorong terus menerus bahwa SMK itu sering-seringlah buka websitenya, kalau nggak Dirjen Pendidikan Vokasi ya minimal di DIT SMK lah, DIT SMK, DIT Mitras atau di Dirjen Pendidikan Vokasi yang bisa dibuka websitenya sehingga pengumuman-pengumuman akan selalu berada di situ. Karena partisipasinya belum banyak sekali tapi ya sudah relatif banyak. Mungkin beberapa sekolah belum sempat untuk membuka. Kalau SMK, kepala sekolah SMK atau operatornya tidak buka, ketinggalan. Karena informasi selalu kami melalui website kita gitu. Ya. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik, ini saya langsung ke Pak Pahri nih. Pak Pahri ini kan sekarang sudah beranjak ke sekolah pusat keunggulan ini pelatihan apa saja nih yang sejauh ini sudah pernah dijalani atau diikuti, Pak Pahri? Ya, terima kasih, Ibu. Jadi untuk memimpin SMK COE itu tidak gampang ya. Kan juga dibutuhkan beberapa persyaratan kepemimpinan. Maka karena itulah kami pun proaktif sekarang itu untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peningkatan kapabilitas kepala sekolah. Di antara pelatihan yang kami ikuti, yang pertama itu adalah peningkatan kapabilitas kepemimpinan kepala sekolah berbasis industri. Jadi KS SMK PK itu tidak cukup hanya berbekal ilmu edukasi, tapi sekarang pun harus tahu tentang industri. Ya. Itu waktunya cukup lama, 3 bulan Ibu, 3 bulan mengikuti pelatihan CEO dan seleksinya ketat. Dari 14.000 kemarin diseleksi menjadi 1.500, dari 1.500 diseleksi tinggal 400. 400 itu pun dilatih selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, kami juga mengikuti lokakarya memimpin sekolah dengan terobosan dan inovasi. Gitu ya. Inovasi. Ini pun juga demikian, yang ngisi itu langsung Pak Dirjen. Ya, karena beliau berkeinginan kepala SMK itu kreatif. Kepala SMK itu inovasi. Karena ruhnya di situ, kata beliau. Kalau tanpa kreatif dan inovasi, mustahil sekolahnya maju. Termasuk oleh Bapak Direktur kita ini, Bapak Bakrun, beliau juga yang mengisi materi-materi pentingnya kepala sekolah itu mempunyai wawasan industri. Yang ketiga, Direktur SMK itu mengadakan pelatihan 40 kali itu ya, 40 seri webinar itu. Masya Allah, saya kira itu cukup masuk murid itu. Ilmunya tentang manajemen mengelola sekolah. Mengelola sekolah. Ya, yang selama ini biasanya kita itu hanya berkutat tentang kurikulum, ya, UN dan semua itu ditinggal itu. Wis nggak up to date lagi, maka terfokus kepada peningkatan-peningkatan yang lain. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat dari pelatihan itu secara pribadi. Pertama itu kita dilatih untuk memiliki visi, misi, tujuan ke depan. Karena sekolah itu besar kalau KS-nya itu mempunyai visi, misi yang jauh ke depan. Yang kedua itu memiliki motivasi tinggi itu ya. Setelah ikut pelatihan itu termotivasi kita untuk bekerja lebih serius. Yang ketiga itu dilatih pula kita mampu berkomunikasi. Karena CEO kan harus bisa berkomunikasi. Mustahil sekolah itu maju kalau KS-nya itu lemah
dalam berkomunikasi. Tapi kalau KS-nya mampu berkomunikasi, dia nanti pasti akan bisa untuk menjalin kerjasama dengan para CEO di industri. Kemudian manfaat berikutnya itu adalah kita berani mengambil risiko gitu ya. KS itu harus berani mengambil risiko. Mustahil sekolahnya besar memimpin SMK PK kalau tidak berani mengambil risiko. Baik. Kemudian apa manfaatnya bagi sekolah? Manfaat terbesar bagi sekolah, satu, sekolah itu optimis menatap masa depannya. Walaupun di luar sana itu dengan perubahan yang bermacam-macam, tapi dengan pelatihan ini kita dididik untuk optimis menatap masa depan SMK dan menatap masa depan Indonesia. Iya, karena kalau kita, maaf saya potong, karena memang kalau kita itu takut untuk gagal di awal, kita tidak akan maju-maju begitu ya Pak ya? Betul. Tidak akan membuat terobosan, apalagi anak-anak SMK ini harus unggul begitu. Iya, dan ini menarik sekali, ada banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh SMK tadi Muhammadiyah 7 ya Pak di Malang. Nanti kita akan gali lagi sebenarnya apa saja manfaat lain yang bisa didapatkan untuk bergabung di SMK Pusat Keunggulan, dan juga apa saja program-program prioritasnya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Baik, dan saudara, Anda kembali di Zona Inspirasi dan kita masih membahas tentang SMK Pusat Keunggulan. Tadi sudah dijelaskan apa saja manfaat yang dirasakan ketika menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dan ini saya kembali ke Pak Bakrun dan juga Pak Fahri, waktunya sangat singkat sekali. Sebenarnya ke Pak Bakrun terlebih dahulu, apa sih yang menjadi harapan dan juga pesan atau apa yang diinginkan gitu dari program SMK Pusat Keunggulan ini, Pak? Ya, pertama yang kami inginkan adanya kolaborasi dari semua pihak. Baik sekolah, kemudian juga dari industri, daya dukungnya semakin kuat, sehingga memang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini, baik untuk berusaha di orang lain maupun untuk berusaha dirinya sendiri, berwirausaha. Kemudian juga kolaborasi dengan pendidikan tinggi vokasi. Maka nanti di dalam pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan ini, untuk tahun 2021 akan didampingin oleh perguruan tinggi vokasi ini, Pak Dian. Jadi nanti terjadi kolaborasi antara SMK, pendidikan tinggi vokasi, dan industri, ya dunia kerja. Nah, ini kalau terjadi kolaborasi seperti ini, nanti dengan kementerian-kementerian terkait, saya kira kita di dalam menyiapkan SDM yang unggul, ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian juga bagi sekolah harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Kami akan mencoba secara terus-menerus untuk memberikan bimbingan dan bantuan bersama-sama dengan pendidikan tinggi vokasi maupun dengan dunia usaha, dunia industri. Tapi sekolah juga harus siap, nggak boleh diam. Seperti disampaikan oleh Pak Fahri tadi, bahwa kepala sekolah itu harus optimis gitu. Saya kira itu. Baik, optimis ya. Nah ini kalau ke Pak Fahri, ini optimisme singkat aja Pak. Gimana optimisme bahwa ya dunia industri akan menerima lebih banyak lulusan-lulusan SMK Pak? Iya, jadi begini harapan kami. Yang pertama kepada pemerintah, khususnya kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur. Program SMK PK ini bagus. Karena itu lanjutkan. Jangan diputus. Ya. Yang kedua, harapan pada industri, kita ini Indonesia, NKRI. Bicara kemajuan Indonesia tidak bisa lepas di pendidikan. Karena itu kami mohon kolaborasi, kerjasama, kebersamaannya antara industri dan SMK untuk anak-anak diberi kesempatan untuk magang, ada kesempatan guru untuk magang, diberi kesempatan guru untuk mengajar di sekolah, dan ada tempat untuk rekrutmen. Dan yang terakhir, harapan kepada para kepala sekolah, kepala sekolah, mohon serius, sungguh-sungguh, jangan mengecewakan. Baik. Ya, ini adalah program yang menarik sekali, yang pastinya ini juga harus didukung dan disupport oleh pemerintah, SMK dan juga masyarakat ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Bakrun dan juga Pak Fahri. Semoga programnya sukses dan juga nanti lulusannya bisa langsung terserap oleh dunia industri atau bahkan berwirausaha. Terima kasih banyak Pak. Dan demikian saudara, Zona Inspirasi pada siang hari ini, saya Diana Dwika undur diri dan saya mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwika, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.